Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara, baik itu calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan kabar CPNS dan P3K 2024 sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada hari Jumat 5 Januari 2024 bahwa di tahun 2024 tahun ini direkrut sebanyak 2,3 juta calon aparatur sipil negara, baik fresh graduate maupun honorer, baik jalur CPNS maupun jalur P3K. Di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa update CPNS 2024, para honorer diprioritaskan oleh pemerintah. Diharapkan semua jadi aparatur sipil negara. Ini adalah satu harapan Bapak Ibu ya, sesuai dengan komitmen DPR RI bersama dengan pemerintah tentunya. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas apa informasi terkait dengan CPNS dan P3K 2024, mari simak bersama informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting yang harus diketahui oleh para honorer dan fresh graduate yang benar-benar ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara, baik melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS, maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa pada pembukaan CPNS tahun 2024 ini, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa di dalam menghadapi disrupsi teknologi yang pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, dalam seleksi CPNS tahun 2024, pemerintah memberikan peluang besar kepada lulusan baru untuk ikut serta di dalam seleksi CPNS tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada CPNS tahun 2024 ini, ada sebanyak 690.000 kuota akan diberikan pemerintah kepada lulusan baru dari mulai SMA hingga sarjana yang nantinya akan tersebar di instansi pusat dan instansi daerah. Melalui kesempatan ini, saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik, tutur Jokowi dalam pernyataan Presiden RI di Istana Merdeka. Terkait dengan tenaga honorer non-ASN atau yang disebut dengan tenaga honorer dalam CPNS tahun 2024, ini pemerintah telah menyediakan 1,6 juta kuota yang nantinya akan diisi oleh guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah juga akan menyelesaikan peralatan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara, tutur Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 5 Januari 2024 yang lalu. Selain Presiden
Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, juga menuturkan bahwasannya pemerintah dan DPR RI punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan para tenaga honorer. Jadi pemerintah dan DPR RI punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan tenaga non-ASN. Tahun 2023 itu dibuktikan dengan tidak adanya PHK, yang mana PHK yang dimaksud adalah PHK massal, dan tetap ada alokasi pembiayaan honorer untuk di tahun 2024, ujar Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan tahun ini, mohon doanya semoga rencana penataan bisa berjalan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 lanjutnya, yang mana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu tentang ASN atau Manajemen Aparatur Sipil Negara. Terkait pernyataan Menteri Anas, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah dalam CPNS 2024 ini memang memprioritaskan terhadap para tenaga honorer. Jadi Menteri Anas menambahkan rapat kerja ini juga membahas tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer termasuk melalui mekanisme rekrutmen. Pada pelaksanaan seleksi CSN 2023, ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas, dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional, sebagai bahan evaluasi untuk mekanisme rekrutmen CPNS di tahun 2024. Yaitu pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa Panselnas instansi yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Dalam hal tersebut, diharapkan peserta CPNS tahun 2024 agar lebih teliti kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja. Ini wajib jeli Bapak Ibu ya, supaya nantinya jangan menjadi kendala kepada Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status calon pegawai negeri sipil, demikian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga nantinya tidak ditemukan adanya data peserta yang tidak akurat yang dapat berdampak pada peserta tidak lolos dalam seleksi administrasi. Demikian informasi ini Bapak Ibu, jangan segan-segan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada rekan, famili, saudara yang butuh informasi terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2024, sarankan ke mereka supaya mereka tidak ketinggalan informasi sebagaimana Bapak Ibu memperoleh informasi dari channel ini. Demikian, terima kasih.